Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 18. Kau terlalu mudah membunuh orang sehingga kadang-kadang kau tidak segan-segan membunuh orang-orang tak berdosa seperti mereka ini. Kuilan, aku tidak percaya kau memiliki dasar yang ganas dan... Ih, apa-apaan ini, tiada hujan tiada angin, suaramu menyambar-nyambar laksana kilat bergeluduk? Xiangqi, apa maksudmu memberi kuliah kepadaku? Kuilan memotong dengan marah. Sepasang matanya kini menyambar seperti api, penuh selidik ke arah wajah yang tampan itu. Akan tetapi Xiangqi tidak mundur. Wajahnya tetap muram dan suaranya tetap kering. Kuilan, kalau kau membasmi dan membunuhi orang-orang jahat, aku masih dapat mengerti. Akan tetapi Huesio ini, bukankah mereka itu orang-orang yang menjalani hidup suci, sama sekali tidak jahat dan tidak berdosa? Mengapa kau membunuh mereka ini secara keji? Apa sebabnya kau membunuh 4 orang Huesio pengurus kuil Ban Hoktong ini? Sungguh aku tidak mengerti. Apa kau bilang? Kuilan kembali memotong. Kalau kau tidak mengerti, aku lebih tidak mengerti lagi akan sikapmu yang aneh ini. Gilakah engkau, Xiangqi? Kau menuduh yang bukan-bukan. Aku tidak membunuh Huesio itu. Kalau aku membunuh mereka, perlu apa aku takut mengaku padamu? Xiangqi terheran, kini dialah yang menatap wajah gadis itu yang cantik jelita tersinar cahaya bulan, penuh selidik. Ah, mengapa kau menyangkal? Mereka itu kau bunuh. Xiangqi, tak usah banyak cerewet. Kalau kau memang ingin memusuhiku, jangan kira aku takut. Tak perlu menggunakan alasan yang bukan-bukan, tuduhan dan fitnah yang bukan-bukan. Kalau memang kau hendak menantang, hayo, aku sudah siap. Setelah berkata demikian, gadis ini meloncat mundur, pedangnya siap di depan dada dan ia sudah memasang kuda-kuda, matanya mencorong seperti mata harimau. Akan tetapi Xiangqi tidak melayaninya, bahkan pemuda ini kelihatan melongo, terheran dan ragu-ragu. Kuilan, aku sama sekali tidak menuduh yang bukan-bukan. Ada buktinya. Aku mengenal jarum-jarum hijaumu yang lihai, yang kau pergunakan untuk menyerangku tadi. Kau lihat, 4 orang Huesio itu semua tewas karena jarum-jarum hijaumu. Lihat baik-baik leher mereka. Kagetlah Kuilan. Kemarahannya lenyap seketika, terganti keheranan yang amat sangat. Ia lalu meloncat, mendekati 4 mayat itu dan berjongkok, memeriksa. Alangkah heran dan kagetnya ketika melihat betapa leher 4 mayat itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda keracunan, yang hanya dapat ditimbulkan oleh jarum-jarum hijaunya. Hati gadis ini menjadi penasaran. Ia menggunakan ujung pedangnya, menusuk dan mengorek keluar sebatang jarum dari leher mayat. Aih! Aneh sekali. Ia berseru ketika melihat jarum hijau di ujung pedangnya. Jarum itu serupa benar dengan jarumnya dan warna hijau itu tak salah lagi adalah racun bunga hijau yang ia pergunakan untuk meracun jarum-jarumnya. Inilah jarumnya, tak salah lagi. Ia bangkit berdiri, wajahnya berubah. Melihat wajah gadis ini, Xiangqi mulai percaya. Kuilan, agaknya ada orang yang mencuri jarum-jarummu dan mempergunakannya untuk membunuh Huesio ini. Katanya sambil maju mendekat. Kuilan menggeleng kepala dan mengingat-ingat. Tak mungkin. Katanya kemudian penuh keyakinan. Jarum-jarumku tidak pernah terpisah dari badan, selalu berada di saku dalam bajuku. Siapa dapat mencurinya? Akan tetapi buktinya, Huesio ini tewas karena jarum-jarum hijau. Benar, tak dapat disangkal lagi. Pantas saja kau menuduh aku. Maafkan aku, Kuilan. Aku kebetulan lewat di sini, curiga terhadap rombongan orang-orang Tian Liongpang, mengikuti secara diam-diam. Aku tahu akan perbuatanmu menghajar orang-orang Tian Liongpang di sungai siang tadi, akan tetapi karena aku sedang menyelidiki mereka, aku menyembunyikan diri. Malam ini aku datang menyelidik, melihat Huesio ini sudah tewas dan orang-orang Tian Liongpang tidak kelihatan seorang pun di sini. Tentu ada hubungannya antara mereka dengan kematian para Huesio ini. Yu Xiangqi mengerutkan keningnya yang tebal, aku meragukan hal ini, Kuilan. Kalau mereka yang membunuh Huesio ini, mengapa menggunakan jarum-jarummu atau lebih tepat lagi?
Jarum-jarum yang serupa dengan jarum-jarummu? Mari kita kejar mereka. Kuilan mengangkat mukanya dan sepenuhnya muka itu kini tertimpa sinar bulan. Alangkah cantik jelita muka ini. Siang Qi meramkan mata dan menarik napas panjang sambil menekan isi dada yang bergerak-gerak. Mengapa? Mereka sudah membunuh Weisio tak berdosa. Kata Siang Qi sewajarnya. Bukankah wajar seorang pendekar menjadi marah melihat pembunuhan atas orang-orang tak berdosa? Bukan urusanku. Aku tidak mengenal Weisio ini. Jawab Kuilan seenaknya. Kerut di kening Siang Qi makin mendalam. Ia kagum akan kecantikan dan kelihayan gadis ini, namun kecewa melihat sikap dan wataknya. Akan tetapi mereka telah menggunakan senjata rahasia seperti milikmu, itu berarti mencemarkan nama baikmu. Siapa tahu mereka sengaja memalsukan senjatamu. Justru karena itu aku tidak mau mengejar. Mereka tentu melakukan hal ini menurut rencana dan tentu mereka akan datang mencari aku kalau tiba saatnya. Aku mau menanti di perahu dan kalau sampai besok mereka tidak datang aku akan melanjutkan perjalananku. Kemana? Ke utara. Wajah Yu Xiangqi berseri. Mengapa begini kebetulan? Aku pun hendak ke utara. Benarkah? Kuilan kurang percaya, menyangka bahwa pemuda ini mencari-cari alasan untuk melakukan perjalanan bersamanya. Mengapa tidak? Aku hendak mencari suling emas. Berdebar jantung Kuilan mendengar ini. Kenapa mencari ke utara? Menurut laporan anak buahku, Lo Qianwei itu menuju ke utara. Ada kepentingan besar sekali yang memaksa aku mencarinya ke utara. Kuilan melamun. Suling emas ke utara? Hendak bertemu ibu kandungnya, Ratu Hitan. Kalau kau tidak keberatan, kita dapat melakukan perjalanan bersama. Kuilan tersenyum. Mengapa keberatan? Asal kau tidak lagi menuduh aku dengan fitnah yang bukan-bukan seperti tadi. Maafkan aku sekali lagi, Xiao Moi. Yu Xiangqi menjura dan Kuilan tertawa geli. Mari ke perahuku. Kuharap saja mereka akan muncul agar enak kita berdua mengganyang mereka di perahu. Namun Yu Xiangqi tidak segembira Kuilan. Hatinya tetap merasa gelisah dengan munculnya hal yang merupakan teka-teki ini. Siapa pembunuh Weisio itu? Andai kata orang-orang Tian Liongpang, apakah maksudnya? Namun ia tidak sempat bicara lagi karena Kuilan sudah berkelebat dan meloncat jauh dari tempat itu. Cepat ia mengejar dan sebentar saja mereka sudah berada di perahu cat merah yang disewa Kuilan. Aku mau tidur. Kata Kuilan dan terus saja ia tidur telentang di atas papan perahu berbantal bungkusan pakaiannya. Sejenak Xiangqi tertegun memandang tubuh yang melintang di depannya, kagum bukan hanya oleh keindahan bentuk tubuh, juga oleh sikap yang demikian polos dan wajar. Ada remaja yang jujur dan bersih, tidak berpura-pura. Liar seperti bunga mawar hutan, pikirnya terharu. Aku duduk menjaga di luar. Katanya dengan suara tergetar sambil duduk di atas papan melintang di kepala perahu, memandangi bulan purnama yang bermain-main di dalam air sungai. Sinar bulan dan keadaan yang sunyi itu membuat Xiangqi melamun. Pelabuhan sungai itu sunyi sekali karena setelah peristiwa yang terjadi siang tadi, semua nelayan merasa takut dan menghentikan kegiatan pekerjaan malam. Mereka menduga bahwa tentu akan terjadi sesuatu yang hebat antara nona perkasa itu dengan para penjahat yang bermalam di kuil Ban Hok Tong. Siang. Qi berkali-kali menarik napas panjang. Ia terpaksa meninggalkan Kanghu karena peristiwa yang amat penting telah terjadi. Mula-mula berita itu tidak dipercayanya. Berita yang didengar dari beberapa orang pengemis anggota perkumpulannya bahwa di daerah selatan muncul suling emas yang memusuhi para pengemis. Mula-mula ia mengutus Gak Lokai dan Ciam Lokai untuk menyelidiki berita yang tak masuk akal itu. Dan dua orang kakek pengemis itu pulang dengan babak belur. Mereka telah bertemu dengan suling emas itu dan ternyata berbeda dengan suling emas yang telah menyamar sebagai Yukang Tianglo. Akan tetapi suling emas yang baru ini berpakaian seperti suling emas dengan tanda gambar sulaman suling di depan dadanya. Hebatnya, suling emas baru ini pun berkepandaian tinggi sehingga Gak Lokai dan Ciam Lokai tidak mampu menandinginya dan dirobohkan. Bahkan suling emas itu menantang agar supaya Yukang Tianglo datang sendiri menandinginya.
Mendengar ini, panas hati Yu Xiangqi. Maka ia lalu melakukan perjalanan ke selatan, menemui suling emas ini sebagai wakil ayahnya, Yu Qiangtianglo. Ia menjadi bingung, tidak tahu mana yang tulen mana yang palsu antara suling emas yang pernah menyamai sebagai mendiang ayahnya dengan suling emas yang sekarang. Akan tetapi nyatanya, dalam belasan jurus saja ia roboh oleh orang ini. Karena inilah Yu Xiangqi lalu mengambil keputusan untuk pergi mencari suling emas pertama, untuk dimintai tolong menghadapi suling emas kedua ini. Kini duduk melamun di kepala perahu, memandang sepasang bulan, yang di atas dan di dalam air. Teringatlah ia akan sepasang suling emas yang membingungkan hatinya. Suling emas kedua ini selain lihai juga agaknya sengaja memusuhi pihak pengemis, namun tak pernah terdengar melakukan kejahatan dan tidak pula melukai berat kepada para pengemis termasuk Gak Lokai berdua dan dirinya sendiri. Agaknya asal dapat menang cukuplah bagi suling emas kedua itu. Kembali ia menarik napas panjang memandangi dua bulan berganti-ganti, lalu tanpa disadarinya Yu Xiangqi bersenandung. Bulan terapung di angkasa bermain dengan mega tak mungkin terbang menjangkaunya. Bulan tenggelam di air bercanda dengan gelombang tak mungkin menyelaminya. Kembali Xiangqi menarik napas panjang. Dua orang suling emas itu seperti dua bulan ini, bulan dan bayangannya, yang mana tulen dan mana palsu. Keduanya sakti, dan sukar menyelidiki keadaannya. Ah! Kau gagah. Xiangqi terkejut dan menoleh. Ia melihat kuilan menggeliat perlahan dan mulut gadis itu berbisik-bisik. Hatinya berdebar. Tak salahkah pendengarannya bahwa gadis itu dengan suara bisik merayu menyebutnya gagah? Tak salahkah kelihatannya bahwa gadis itu menggeliat dan seolah-olah mengharapkan dia datang membelainya? Tanpa disadarinya lagi Xiangqi melangkah maju mendekati tubuh yang masih tidur telentang itu. Sinar bulan tertutup atap perahu sehingga wajah gadis itu terlindung dalam cuaca remang-remang. Bergerak-gerakan bulu mata panjang lentik itu. Sampai lama Xiangqi berdiri menatap wajah yang amat cantik itu. Bibir gadis ini seperti tersenyum menantang, tangan kiri di atas perut dan tangan kanan di bawah dagu. Rambutnya harum hitam halus yang dikuncir dua itu terletak di atas dada, kanan kiri, ikut bergerak-gerak turun naik bersama dadanya. Ada dorongan hasrat yang amat kuat merangsang dari dalam dada Xiangqi, membuat ia membungkuk dan hampir saja ia mencium pipi dan bibir itu, namun kesadaran dan keteguhan hatinya menahannya. Dia seorang laki-laki sejati, seorang jantan yang hidup sebagai seorang pendekar. Tak mungkin melakukan hal sekeji ini, menggunakan kesempatan selagi seorang dara tidur untuk menciumnya. Pekerjaan hina. Sama dengan mencuri, sama dengan memperkosa. Dua macam perasaan berperang di hati Xiangqi, yang satu mendorong yang lain menahan. Untung pada saat itu perasaannya yang tajam dapat merasa betapa perahu bergoyang sedikit. Cepat ia menoleh dan tampaklah dua orang laki-laki meloncat ke atas perahu. Gerakan mereka ringan bagai burung, membuktikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Bayangan beberapa orang lagi tampak berloncatan di perahu-perahu yang berada di pelabuhan, juga di pantai tak jauh dari situ. Perahunya telah terkepung. Seorang di antara dua laki-laki yang sudah meloncat ke perahu itu dahinya berhias mutiara, itulah salah seorang di antara Cap Jiliong, jago-jago Tian Liongpang yang tersohor lihai. Kau gagah suling emas. Kembali terdengar suara kuilan berbisik dan Xiangqi yang masih menoleh ke belakang itu seperti ditusuk jantungnya. Kiranya gadis ini tadi bukan memuji dia yang gagah, melainkan memuji suling emas di dalam mimpi. Dengan muka merah saking malu mengingat akan sikap dan persangkaannya sendiri tadi, Xiangqi meloncat bangun sambil menyambar tongkatnya. Kalian siapa dan mau apa mengganggu kami? Bentaknya sambil melintangkan tongkat di depan dada. Akan tetapi sebagai jawaban, dua orang itu sudah mencabut golok masing-masing, menerjang maju sambil berteriak, "Kepung! Tangkap sepasang anjing muda ini!" Xiangqi marah sekali, tongkatnya berkelebat dan saking dahsyatnya serangan tongkatnya, dua orang itu berseru kaget dan meloncat mundur, keluar dari perahu. Yu Xiangqi menoleh dulu sebelum mengejar, dan melihat betapa Kuilan sudah bangkit duduk mengucek-ucek mata, ia berseru. "Kuilan, setan-setan itu sudah datang, ayo bantu aku basmi mereka." Setelah berseru demikian, pemuda ini dengan gerakan gesit telah melayang keluar dari perahu ke darat.
Sebentar saja ia sudah dikepung dan alangkah kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa yang mengepungnya adalah 12 orang yang memakai mutiara di dahinya. Kedua-belas orang Cap Ji Liong, jagoan dari Tian Liong Pang lengkap berada di situ. Dan di samping 12 orang ini masih ada sedikitnya 30 orang laki-laki tinggi besar yang merupakan anak buah mereka dan kesemuanya sudah siap dengan senjata di tangan. Hebat, pikirnya dengan hati kecut. Akan tetapi karena keadaan mendesak, ia tidak mau banyak cakap lagi dan cepat ia menggerakkan tongkatnya yang panjang sambil berteriak. Kiranya 12 ekor cacing dari Tian Liong Pang yang datang. Kalian mau apa? Terang. Tongkatnya tertangkis oleh sepasang pedang panjang di tangan seorang yang brewok, tinggi besar dan bermata lebar. Inilah Ma Qiu, atau Tian Liong Pang Chu, ketua perkumpulan itu, juga merupakan orang pertama atau pimpinan Cap Ji Liong yang tersohor. Xiang Qi sudah pernah mendengar tentang orang ini, akan tetapi belum pernah bertemu. Kini ia dapat menduganya dan pantas saja tangkisan tadi demikian kuat, pikirnya. Makin tidak enak hatinya karena ia maklum bahwa kali ini ia menghadapi banyak lawan pandai. Orang muda, siapapun adanya engkau, jangan mencampuri urusan kami. Pergilah kalau kau ingin selamat. Kami hanya membutuhkan mutiara hitam. Kata Ma Qiu yang marah sekali mengingat akan semua perbuatan mutiara hitam yang pernah mengacaukan Tian Liong Pang bersama seorang pemuda berandalan bernama Tang Haolam. Tadinya ketika ia mendapat laporan, hatinya girang, menyangka bahwa mutiara hitam yang dilaporkan bersama seorang pemuda di perahu itu tentulah Tang Haolam. Kiranya pemuda tampan itu hanya pengemis muda yang tidak dikenalnya. Sebagai ketua Tian Liong Pang yang merasa derajatnya jauh lebih tinggi, tentu saja Ma Qiu tidak mau melayani pengemis muda ini maka mengeluarkan ucapan seperti itu. Panas juga hati Xiang Qi mendengar ucapan itu. Ia tahu bahwa ketua Tian Liong Pang ini memandang rendah kepadanya, maka sambil mengangkat dada ia menjawab. Kalau tak salah dugaanku, engkau tentulah yang bernama Ma Qiu, yang menjadi pimpinan Cap Ji Liong dan juga menjadi ketua Tian Liong Pang. Orang jembel sudah mengenal tidak lekas pergi. Bentak seorang di antara Cap Ji Liong. Tian Liong Pang Chu. Biarpun jalan kita bersimpangan, namun sudah lama aku mendengar tentang Tian Liong Pang dan Cap Ji Liong. Ketahuilah, aku adalah Pang Chu dari Hong Sim Kai Pang. Dan mutiara hitam adalah sahabatku. Kuharap, mengingat akan kedudukan kita bersama, engkau suka melihat mukaku dan tidak mengganggunya. Kalau engkau berkeras, marilah kita sama-sama Pang Chu dari perkumpulan besar melihat siapa di antara kita yang lebih unggul. Ma Qiu dan suka-sukanya terkejut dan memandang lebih teliti. Kiranya pengemis muda ini adalah Pang Chu dari Hong Sim Kai Pang. Tentu saja mereka sudah mendengar akan sepak terjang Pang Chu baru ini, betapa Hong Sim Kai Pang di bawah pimpinan Pang Chu muda ini telah membasmi golongan pengemis baju bersih yang tadinya menguasai Kai Pang, perkumpulan pengemis, di daerah Kanghu. Karena para pengemis golongan baju bersih adalah sekutu Tian Liong Pang, maka tentu saja 12 orang Cap Ji Liong ini menganggap Yu Xiang Qi sebagai musuh. Ah, kiranya engkau jembel muda pengacau itu? Bagus kau datang menyerahkan diri. Ma Qiu membentak dan sepasang pedangnya berkelebat menyambar. Xiang Qi yang sudah siap cepat menggerakkan tongkat, sekaligus menangkis sepasang pedang itu dan membalikkan tongkat mengirim serangan dengan tusukan ke arah perut yang gendut. Ma Qiu meloncat ke kanan dan pada saat itu, 11 orang sutenya yang menyaksikan gerakan cepat Xiang Qi, segera maju mengeroyok. 12 ekor cacing Tian Liong Pang tak tahu malu. Terdengar bentakan kuilan disusul sinar hijau pedang Siang Bo Kiam. Gadis ini sudah melompat maju dan begitu ia memutar pedangnya, 4 batang pedang lawan telah dapat tertolak mundur berikut pemiliknya. Akan tetapi pada saat itu anak buah yang bertubuh tinggi besar dan mereka ini adalah bekas-bekas bajak sungai yang sudah takluk kepada Xia bin Lomo, kini maju mengepung kuilan. Bagus, makin banyak makin baik. Memang pedangku sudah haus darah. Teriak gadis itu sambil membabat ke sekelilingnya. Hebat bukan main gerakan kuilan ini dan lebih-lebih karena para pengeroyoknya yaitu para bajak laut, hanya mengandalkan tenaga besar dan kekasaan saja, maka dalam sekejap mata terdengar teriakan kesakitan dan 5 orang sudah roboh mandi darah. Kalau kuilan dengan enaknya membabati para pengeroyoknya, adalah Yu Xiang Qi yang benar-benar menghadapi pengeroyokan berat.
Cap Jiliong terdiri dari orang-orang pandai dan mereka ini bergerak bukan sembarangan, melainkan menurut aturan dalam bentuk barisan yang amat rapi dan kuat. Tingkat kepandaian Yu Xiangqi sudah tinggi dan andai kata Cap Jiliong maju seorang demi seorang, biarpun Ma Qiu sendiri takkan dapat menangkan pemuda ini. Akan tetapi begitu Cap Jiliong maju bersama dalam bentuk barisan yang mengurung rapat, Xiangqi menjadi repot sekali dan terdesak hebat. 12 orang itu menggunakan bermacam-macam senjata sehingga gerakan mereka itu bagi Xiangqi amat kacau balau dan sukar diduga. Karena itulah, maka pemuda ini hanya dapat memutar tongkat melindungi tubuhnya dari hujan senjata para pengeroyok yang rata-rata memiliki tenaga luekang cukup besar. Biarpun ia sedang mengamuk, Quilan tidak melepaskan perhatiannya terhadap Xiangqi yang ia tahu menghadapi pengeroyokan Cap Jiliong yang lihai. Maka ia dapat melihat betapa pemuda itu betapapun lihainya, repot sekali menyelamatkan diri dari ancaman senjata-senjata lawan. Maka ia lalu berseru keras, merobohkan 2 orang pengeroyok terdepan lalu sekali meloncat ia sudah tiba di luar barisan Cap Jiliong yang mendesak Xiangqi. Pedangnya berkelebat menyerbu barisan Cap Jiliong dari belakang sehingga 3 orang anggota barisan terpaksa membalikkan tubuh dan menangkis. Kemudian secara teratur sekali mereka bergerak diikuti teman-temannya dan di lain saat Quilan telah terkurung pula bersama Xiangqi. Xiangqi, mari kita basmi cacing-cacing yang menjemukan ini. Seru Quilan marah sambil memutar pedangnya menerjang kepungan. Akan tetapi barisan itu teratur rapi sekali dan betapapun lihainya pedang Quilan, karena sekaligus ditangkis oleh sedikitnya 3 senjata secara berbareng, ia kalah tenaga dan berbalik ia pun dijadikan sasaran hujan senjata. Quilan, kita berdua beradu punggung. Xiangqi berseru dan Quilan yang maklum akan maksud temannya segera membelakangi pemuda itu dan kini mereka berdiri saling membelakangi. Dengan demikian, kedudukan mereka lebih kuat dan tidak perlu lagi mereka membagi perhatian ke belakang karena bagian belakang masing-masing telah terlindung sehingga perhatian dapat dicurahkan ke depan. Bahkan kanan kiri dapat terjaga oleh kedua orang muda perkasa ini. Benar saja, setelah beradu punggung, 2 orang muda ini dapat melawan lebih ringan dan biarpun kadang-kadang para pengepungnya berlari-lari memutari mereka, kedua orang muda ini tidak usah ikut berlari-lari takut diserang dari belakang lagi. Mereka melayani dengan tenang dan kini mendapat kesempatan untuk balas menyerang, sungguh pun serangan mereka kurang berhasil karena selalu ditangkis oleh banyak lawan. Diam-diam Xiangqi menjadi gelisah karena balasan lawan benar-benar hebat. Andai kata dia dan Quilan dapat bertahan mengandalkan kegesitan, tenaga dan ilmu silat mereka yang lebih tinggi tingkatnya, namun sampai berapa lama mereka mampu bertahan? Di luar barisan 12 orang Tian Liongpang ini masih terdapat puluhan orang anak buah mereka. Ma Qiu yang memimpin sute-sutenya ketika melihat betapa barisannya tidak berdaya menghadapi 2 orang muda yang benar-benar lihai itu, menjadi penasaran dan marah sekali. Tak disangkanya bahwa ketua Hong Sim Kaipang yang masih muda ini ternyata juga amat lihai sehingga diam-diam ia harus meragukan kepandaiannya sendiri apakah ia akan sanggup menghadapi orang muda itu 1 lawan 1. Ia lalu memberi aba-aba dalam bahasa rahasia perkumpulannya. Mendengar aba-aba ini 12 orang Cap Jiliong itu lalu berlari-lari mengelilingi 2 orang muda itu dan makin lama lingkaran itu menjadi makin jauh. Awas! Xiangqi berseru keras dan Quilan yang sudah menduga segera memutar pedangnya, melindungi tubuhnya dari sambaran senjata-senjata rahasia mereka, yaitu Sin Seng Piao yang berbentuk bintang. Juga Xiangqi memutar tongkatnya sehingga sebentar saja di sekitar mereka berdiri berserakan senjata rahasia musuh. Hebatnya, tidak hanya Sin Seng Piao yang menyambar bagaikan hujan, kini banyak anak panah yang dilepas oleh anak buah bajak. Sibuk sekali Xiangqi dan Quilan menghadapi hujan serangan senjata rahasia ini. Quilan, kau larilah. Lekas serbu sayap kiri, aku membantu dan melindungimu, kau harus lari. Terdengar Xiangqi berkata dengan napas memburu. Ketika Quilan melirik tanpa menghentikan putaran pedangnya, ia terkejut melihat pemuda itu terluka pundak kirinya sehingga mengeluarkan darah. Enak kau bicara. Kau kira aku pengecut yang takut mampus? Kau lihat. Sambil berkata demikian, tangan kiri Quilan bergerak menyambitkan jarum-jarumnya ke sebelah kanan. Sinar hitam menyambar dan terdengarlah jerit-jerit kesakitan disusul robohnya 5 anggota bajak yang menjadi korban sambaran jarum-jarum hijau beracun.
Akan tetapi gerakan ini hampir mencelakakan Kuilan juga karena dengan gerak serangannya ini, putaran pedangnya kurang kuat dan kalau ia tidak cepat meloncat ke kiri, tentu ia menjadi korban sambaran sebuah di antara puluhan senjata rahasia. Tiada guna. Mereka terlalu banyak dan lihai. Lekas kau lari selagi ada kesempatan, Kuilan. Ih, kalau kau takut, kau larilah. Aku tidak takut, akan kulawan sampai mampus. Aku tidak takut, aku ingin kau menyelamatkan diri, jangan pikirkan diriku. Orang bernama Yu Xiangqi. Apakah kau mau menjadi orang gagah sendiri dan aku harus menjadi pengecut? Tidak, kalau kita lari, harus lari bersama, kalau melawan terus harus berdua. Jawab Kuilan dengan kuku dan suaranya jelas memperdengarkan kemarahan. Ah, kau bodoh. Kata Xiangqi sambil memutar tongkat dan mengebutkan lengan baju lalu melompat tinggi. Biarpun sudah terluka ternyata ia masih gesit sekali. Bukan berani atau takut, melainkan kita harus gunakan otak. Kalau melawan terus dan keduanya mati, siapa akan tolong? Kau lari dulu, kalau aku tertawan, masih ada kau yang menolongku. Kenapa nekat? Hayo lekas serbu ke sayap kiri, aku bantu kau melarikan diri. Kuilan menjadi gemas sekali. Sambil memutar pedang menangkis senjata rahasia, ia berhasil menangkap sebuah peluru bintang dan cepat mengembalikannya dengan sambitan kuat. Kembali terdengar jerit seorang anggota bajak roboh dan tewas. Aku punya rencana. Hayo kau lindungi aku. Bentaknya kepada Xiangqi, kemudian tanpa memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk membantah, ia sudah meloncat dan menyerbu, bukan ke kiri melainkan ke kanan. Yang mengurung di sebelah kiri adalah anggota-anggota termuda Cap Jiliong dan ketika bertempur tadi Xiangqi sudah dapat melihat bahwa sayap kiri ini yang paling lemah. Akan tetapi gadis ini sekarang malah menyerbu sayap kanan di mana terdapat Ma Qiu, ketua Tian Liongpang yang tentu saja paling kuat di antara adik-adiknya. Karena melihat Kuilan sudah menyerbu, tentu saja ia pun tak dapat mencegah cepat ia melindungi gadis itu dari dekat. Ma Qiu terkejut dan cepat ia bersama adik-adiknya menyambut serangan Kuilan dan sekaligus 3 orang menangkis sedangkan 3 orang lain membalas dengan serangan dari kanan kiri. Akan tetapi Kuilan tidak peduli akan serangan ini, bahkan ia terus menerjang maju ke arah Ma Qiu dengan tikaman dan sabetan pedang bertubi-tubi. Melihat ini, 3 orang anggota Cap Jiliong menjadi girang dan mengira bahwa serangan mereka tentu akan mengenai sasaran. Terang-terang. Tangkisan tongkat Xiangqi amat kerasnya sehingga golok dan pedang yang mengancam Kuilan itu sampai terpental dari tangan pemegangnya. Akan tetapi karena Xiangqi sudah terluka dan dalam tangkisan ini ia mempergunakan terlalu banyak tenaga maka ketika ruyung di tangan Cap Jiliong keempat menyambar punggung, ia tidak dapat menghindar lagi sehingga punggungnya kena hantaman ruyung. Xiangqi mengeluh dan cepat memutar tubuh menggerakkan tongkat. Robohlah orang Cap Jiliong pemegang ruyung itu dan pingsan karena perutnya terkena sodokan tongkat. Akan tetapi Xiangqi yang menjadi gelap pandang matanya oleh hantaman ruyung di punggungnya tadi juga roboh karena pada saat itu, 2 buah peluru bintang yang mengandung racun telah menyambar dan mengenai dada dan lehernya. Xiangqi roboh pingsan dengan tongkat masih terpegang erat-erat. Pada saat yang hampir berbareng, Kuilan yang menyerang Ma Qiu juga telah berhasil. Dengan gerakan seperti burung walet terbang miring, gadis itu melompat menghindarkan sambaran sepasang pedang Ma Qiu. Kemudian dari samping atas tangan kirinya bergerak dan tanpa dapat dicegah lagi jari-jari tangannya yang kecil halus namun kuat dan cekatan itu telah menotok tengkuk Ma Qiu. Ma Qiu mengeluarkan jeritan parau dan roboh, kedua pedangnya terlepas. Sebelum adik-adik seperguruannya mampu menolongnya, Kuilan sudah meloncat turun, menginjakkan kaki kirinya pada tubuh Ma Qiu yang pingsan itu, menodongkan pedangnya ke dada ketua Tian Liongpang ini sambil membentak. Mundur semua atau kurobek perut ketua Tian Liongpang. Ancaman yang dikeluarkan dengan suara nyaring penuh amarah ini berhasil. Orang-orang Tian Liongpang yang tadinya sudah menggerakkan senjata hendak membunuh Xiangqi yang sudah tak berdaya itu menarik kembali senjata masing-masing. Juga mereka yang hendak menyerbu Kuilan kini terpaksa melangkah mundur. Akan tetapi 10 orang Cap Jiliong yang belum terluka masih mengurung tubuh Xiangqi yang sudah pingsan. Mereka bukan orang bodoh dan melihat kepala mereka terjatuh di tangan gadis itu, mereka pun mengurung dan menawan Xiangqi. Bebaskan kawanku itu, baru aku akan membebaskan ketua Tian Liongpang. Kembali Kuilan membentak dan pedangnya masih ditodongkan ke arah dada Ma Qiu.
Seorang di antara 10 anggota Cap Jiliong yang bertubuh kurus bermuka pucat, melangkah maju mewakili teman-temannya. Ia melihat betapa banyaknya anak buah bajak yang roboh menjadi korban nona perkasa itu, dan melihat pula betapa nyawa ketuanya terancam bahaya maut. Akan tetapi ia pun melihat betapa bulu mata Ma Qiu bergerak-gerak, tanda bahwa ketuanya itu tidak pingsan. Memang dalam hal ini Kuilan kurang menghargai kepandaian lawan. Ia tidak tahu bahwa Ma Qiu berjuluk Tai Lai Kui, setan bertenaga besar, memiliki guakan yang bukan main kuatnya sehingga jalan darah di tubuhnya seakan-akan terlindung oleh otot-otot baja dan kulit besi. Tadi ketika terkena totokan, ketua Tian Liongpang ini hanya puyeng sebentar akan tetapi jalan darahnya tidaklah terhenti seperti yang disangka Kuilan. Ia hanya setengah pingsan sebentar saja dan kini ia sudah sadar kembali. Akan tetapi dasar ia cerdik, ia diam saja karena maklum bahwa sedikit saja ia bergerak, tentu gadis yang sakti ini akan curiga dan menusuk dadanya. Mutiara hitam. Kata anggota Cap Jiliong yang bermuka pucat tadi, keadaanmu tidak menguntungkan akan tetapi kau masih membuka mulut besar. Kau boleh mengancam ketua kami akan tetapi kami pun dapat mengancam nyawa kawan baik dan kekasihmu ini. Hahaha. Wajah Kuilan menjadi merah sekali, pandang matanya melotot dan ia membentak, baik, kau boleh bunuh dia. Akan tetapi selain ketuamu ini kubunuh, juga semua orang Tian Liongpang takkan kubiarkan hidup. Tiba-tiba anggota Cap Jiliong yang bermuka pucat itu bersuit nyaring dan mereka berbareng menerjang maju pada saat Ma Qiu menggerakkan tubuh bergulingan menjauhi Kuilan. Gadis itu kaget sekali. Kalau ia menghadapi penyerbuan mereka, tentu ketua Tian Liongpang itu terlepas dari tangannya. Sebaliknya kalau ia mengejar dan menyerang Ma Qiu yang bergulingan, tentu ia akan menjadi korban serbuan 10 orang Cap Jiliong. Tentu saja yang terpenting adalah menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau ia roboh, berarti siang kita kan dapat tertolong lagi. Dengan geram ia memutar pedangnya menyambut serbuan 10 orang anggota Cap Jiliong itu. Demikian hebat gerakan pedangnya yang dirangsang kemarahan sehingga tubuhnya berkelebat lenyap dan gerakan pedang yang aneh itu tidak saja dapat menangkis senjata yang mengancamnya, juga ia berhasil pula merobohkan 2 orang pengeroyok. Sungguh pun pedangnya tidak mengenai tepat, hanya menyerempet saja namun 2 orang anggota Cap Jiliong itu roboh karena terluka dekat leher. Segera Kuilan dikurung oleh sisa anggota Cap Jiliong dan anak buah Tian Liongpang yang amat banyak. Terdengar suara Ma Qiu marah sekali, seret ketua jembel itu dan bawa pergi. Siapkan barisan AMG, senjata rahasia, keroyok iblis betina ini. Makin bingung dan gelisah hati Kuilan mendengar perintah yang dikeluarkan ketua Tian Liongpang ini. Ia masih dan belum berpengalaman seperti Siang Qi. Andai kata ia menurut nasihat Yu Siang Qi dan menyelamatkan diri, agaknya tidak terlalu sukar bagi Kuilan untuk meloloskan diri di dalam kegelapan malam. Namun gadis ini luar biasa beraninya dan juga tak dapat menahan kemarahannya. Melihat betapa temannya terancam bahaya maut, ia tidak pedulikan lagi akan keselamatan diri sendiri, terus saja mengamuk seperti seekor naga sakti. Namun Ma Qiu yang maklum akan pelihaian gadis ini dan menghendaki agar gadis ini ditawan dalam keadaan hidup, lalu mengatur barisan. Mereka lalu mengeluarkan tambang-tambang yang diayun-ayun untuk menyerimpung kedua kaki Kuilan. Di samping itu hujan senjata rahasia membuat Kuilan sibuk bukan main. Selain ia harus menghindarkan diri dari hujan senjata, ia pun harus berloncatan karena kakinya diancam oleh ayunan tambang-tambang yang dipegangi para pengeroyok dari depan dan belakang serta kiri kanan. Kini ia terkepung rapat dan andai kata ia mempunyai maksud hati untuk melarikan diri sekalipun sudah tak mungkin lagi, sudah terlambat. Sementara itu, Ma Qiu yang cerdik dan banyak siasat, diam-diam sudah mengambil jaring yang berada di tepi sungai, jaring para nelayan dijemur di tepi sungai. Diam-diam ketua Tian Liongpang ini mengatur siasat dan alangkah kaget hati Kuilan ketika tiba-tiba banyak sekali jaring melayang dari atas menyelimutinya. Ia berusaha memutar pedang membela diri. Banyak jaring yang robek oleh pedangnya, akan tetapi tiba-tiba kakinya terasa sakit tertusuk senjata rahasia anak panah, sehingga ia terhuyung-huyung. Pada saat itu, beberapa buah jaring menutup tubuhnya, dan ada tambang melibat kakinya dan menjegalnya. Betapapun kuatnya Kuilan, ia tidak dapat mempertahankan diri lagi dan roboh terguling. Para anggota Tian Liongpang bersorak-sorak dan sebentar saja tubuh Kuilan sudah dilibat-libat jaring.
Ia tertawan dalam libatan jaring-jaring itu dan hanya mampu memaki-maki akan tetapi sama sekali tidak dapat meronta lagi. Matthew memimpin orang-orangnya membawa pergi Quilan dan Yu Xiangqi sebagai dua orang tawanan penting. Masih untung bagi dua orang muda itu. Quilan adalah gadis yang pernah mengacau Tian Liongpang akan tetapi juga mengaku sebagai utusan Pak Sinong mengirim kuda hitam, maka ia bukan orang biasa dan oleh Matthew akan dibawa dan dihadapkan kepada Xiao Bin Lomo yang kini hendak mengadakan hubungan dengan barisan Xixia. Adapun Yu Xiangqi adalah ketua Hong Sim Kaipang yang menjadi musuh besar Butek Siulam karena pemuda ini berani memusuhi para pengemis baju bersih, maka juga merupakan orang penting yang patut dihadapkan kepada Xiao Bin Lomo untuk diambil keputusan nasibnya. Selain ini, juga Matthew yang melihat kecantikan Quilan, merasa sayang kalau membunuh gadis ini secara begitu saja. Rombongan orang Tian Liongpang ini lalu pergi meninggalkan desa Cicong sebagian naik kuda dan ada yang berjalan kaki mendorong dua buah kereta kecil, yaitu kereta tawanan yang bentuknya seperti kurungan binatang buas di mana menggeletak Yu Xiangqi yang pingsan dan Quilan yang memaki-maki di sepanjang jalan. Lembah Sungai Nukiang yang meluncur turun dari lereng Gunung Kaolikungsan memang merupakan tempat yang selain amat indah, juga amat strategis untuk dijadikan tempat persembunyian para pendeta Tibet yang memimpin sisa pasukan Xixia. Lembah ini penuh dengan hutan-hutan liar, tanahnya amat subur dan selain banyak tumbuhan yang dapat menjadi bahan makanan, juga di situ banyak terdapat binatang hutan. Di samping ini semua, keadaan daerah pegunungan yang amat sukar didatangi orang itu merupakan daerah sunyi dan tidaklah mudah bagi musuh untuk datang menyerbu. Karena tempat itu dijadikan markas untuk Boulek Chowu tokoh pendeta jubah merah dari Tibet bersama anak buahnya dan pasukan Xixia, maka di situ telah dibangun pondok-pondok darurat yang cukup besar. Sisa pasukan yang menyerbu Nancao dan gagal karena dapat dipukul mundur, sebagian besar sudah mengalihkan rencana ke utara untuk memasuki dan mengganggu perbatasan kerajaan Sung. Akan tetapi Boulek Chowu yang suka dengan markas baru ini, hanya menyerahkan penyerbuan atau pengacauan itu kepada anak buahnya, sedangkan ia sendiri beristirahat di markas baru ini, ditemani Siang Emo Yusini yang biarpun tua namun masih kelihatan cantik dan menyenangkan hatinya, apalagi kalau diingat bahwa hadirnya iblis betina ini di sampingnya merupakan pembantu yang amat boleh diandalkan ilmu kepandaiannya menghadapi musuh. Dan kakek berkepala gundul yang wajahnya masih tampan ini maklum bahwa setelah ia berhasil merusak dan membunuh tokoh-tokoh bengkau, tentu akan banyak lawan tangguh yang mencarinya. Biarpun usahanya menyerbu Nancao gagal dan pasukan Xixia dipukul mundur, namun hati Boulek Chowu tidaklah terlalu kecewa. Pertama, ia memang tidak terlalu ingin menaklukkan Nancao karena yang ia incar adalah kerajaan Sung. Kedua, ia telah berhasil membunuh ketua bengkau dan para tokohnya sehingga ia dapat membalas kekalahannya dahulu. Ketiga, anak buahnya juga sudah cukup puas karena dalam penyerbuan itu mereka merampas banyak harta benda dan menculik banyak wanita muda. Untuk kakek pendeta yang hanya menggunakan kependetaannya sebagai kedok belaka ini saja disediakan belasan orang gadis rampasan yang tercantik, sehingga sambil beristirahat di lembah Nukiang kakek ini akan dapat bersenang-senang sepuas hatinya. Juga Siang Emo Yusini yang tidak ambil pusing akan apa yang dilakukan bekas kekasihnya, menjadi amat girang ketika ia dapat menculik Kam Han Ki, putra bungsu Kam Busin. Ia melihat bahwa selain anak berusia 11 tahun ini amat tampan dan berwatak gagah, juga memiliki darah murni dan tulang bersih sehingga terpenuhilah kebutuhannya untuk menyempurnakan ilmunya Hun Beng Tu Hoat. Siang Mo Sini memesan kepada para penjaga untuk menjaga tawanan anak kecil ini baik-baik dan setiap hari supaya diberi makan minum secukupnya, bahkan diberi hidangan lezat yang sudah ia campuri obat untuk memperkuat keadaan tubuh anak itu sebelum ia pergunakan untuk keperluan ilmunya. Akan tetapi tidaklah mudah membujuk dan membohongi Kam Han Ki. Anak ini semenjak diculik dan dibawa ke dalam rimba lalu dijebloskan ke dalam kamar tahanan, selalu memperlihatkan sikap melawan dan menentang. Sedikitpun anak ini tidak pernah menangis lagi sejak ditangkap, namun tidak mengenal takut dan selalu menolak apabila diberi makan. Setidaknya, ia menerima makanan dengan sikap menentang dan baru mau makan sedikit kalau tidak ada penjaga melihatnya, ini pun hanya untuk menjaga agar ia tidak kelaparan saja. Sedangkan sisanya ia lemparkan ke lantai dan minuman yang lezat dan berlebihan, ditunggu sampai 1-2 pekan tubuh Han Ki tidak makin segar, melainkan makin kurus dan pucat.
Setengah bulan kemudian, pada pagi hari itu Siang Emo Yusini sendiri datang memasuki kamar tahanan Hanki yang berpintu jeruji besi dan terkunci dari luar. Melihat masuknya wanita cantik berpakaian mewah dengan rambut terurai panjang yang mengeluarkan bau wangi memabokkan itu, sepasang mata Hanki sudah bersinar-sinar seperti mengeluarkan kilat. Wanita inilah yang bersama pendeta gundul berkaki buntung, yang membunuh ayah bundanya dan wanita inilah yang telah menculiknya, menotok dan memondongnya sambil berlari seperti terbang cepatnya ke tempat ini. Melihat wanita ini memasuki kamar tahanan yang bersih dan tidaklah seburuk kamar tahanan biasa, Hanki melangkah mundur sampai kedua kakinya menyentuh tempat tidur, lalu ia duduk di pembaringannya. Matanya tak pernah berkedip memandang wanita ini, jantungnya berdebar karena di samping kemarahan dan kebenciannya, ia dapat menduga bahwa wanita ini tak mungkin berniat baik terhadap dirinya. Sejenak Siang Emo Yusini memandang dengan matanya yang genit, kemudian ia tersenyum, menggeleng-geleng kepalanya dan berkata, suaranya halus dan manis. Anak baik, namamu Hanki, bukan? Ah, mengapa kau mengecewakan hatiku? Kau tidak mau makan dengan baik-baik, sehingga tubuhmu makin kurus. Kenapa kau menyiksa dirimu? Aku sayang padamu, Hanki. Kalau sayang kenapa kau bunuh ayah bundaku? Tidak, kau jahat dan biarkan aku pergi dari sini sambil berkata demikian, Hanki yang melihat betapa pintu tahanan yang kokoh kuat itu kini sudah terbuka, lalu mengerahkan tenaga dan melompat ke arah pintu untuk melarikan diri. Betapapun juga ia adalah putra suami istri pendekar. Sejak kecil sudah menerima gembelengan dasar-dasar ilmu silat sehingga gerakannya cepat dan sebentar saja ia sudah lari keluar menerobos pintu. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terbetot ke belakang, bahkan melayang kembali ke dalam kamar. Hanki meronta dan kaget sekali melihat betapa tubuhnya sudah terbelit rambut yang hitam dan harum memabokkan. Kemudian ia mendengar suara tertawa merdu yang amat dibencinya itu. Hai Hanki, kau tampan dan nyalimu besar. Bagus Hanki hendak meronta, namun sia-sia. Rambut itu seperti hidup, membelit dan mengikatnya, membuat kaki tangannya tak dapat bergerak. Ia tahu-tahu telah berada di atas dada wanita itu seperti dipegangi rambut yang amat kuat. Kedua tangan iblis betina itu mulai membelai-belainya, mengelus-elus kepala, meraba-raba muka, dan dagu dan leher, mengurut-urut dada dan punggung penuh kasih sayang. Namun sentuhan-sentuhan ini menimbulkan rasa dingin dan ngeri di hati Hanki, seakan-akan bukan kedua tangan, melainkan ratusan ekor ular yang menggeliat-geliat dan merayap-rayap di sekujur tubuhnya. Akan tetapi ia tidak mampu bergerak, hanya menatap wajah yang amat dekat itu dengan mata terbelalak. Karena wajah wanita itu amat dekat dengan wajahnya, ia merasa betapa hawa panas keluar dari mulut dan hidung wanita itu menyentuh pipinya, dan ia melihat betapa wajah itu sebenarnya penuh gurat-gurat halus tersembunyi di balik bedak dan yanci. Ia makin serem dan ngeri. Hai anak baik, anak tampan dan ganteng. Engkau tampan dan ganteng seperti Kambusin, ayahmu. Hai ayahmu dahulu pernah menjadi kekasihku, tahukah kau anak baik? Dia amat cinta kepadaku. Hai bohong. Hanki tidak begitu mengerti akan arti ucapan wanita ini akan tetapi mendengar bahwa ayahnya mencinta iblis betina ini, mana ia mau percaya? Hai siapa bohong? Kau lebih tampan dari dia, Kulitmu lebih halus, darahmu lebih bersih dan murni. Tiba-tiba wanita itu mencium dahinya, pipinya hidungnya, bahkan kemudian mulut yang merah itu mencium mulutnya. Hanki gelagapan hampir pingsan, mengira bahwa wanita itu akan menggigiti dan seperti seekor serigala akan memakannya. Ia merasa ngeri, jijik, takut dan terutama sekali marah. Ketika Siang Mosini mencium mulutnya seperti orang gila, atau lebih mirip dengan seekor kucing yang hendak menggerogoti tubuh tikus, Hanki merasa betapa dada di mana tubuhnya menempel itu terengah-engah, merasa betapa mulut yang mencium bibirnya itu panas terengah dan betapa rambut yang membelit tubuhnya mengendur. Saking takut, jijik dan marahnya, ia menggunakan kesempatan selagi rambut yang membelitnya itu mengendur, ia meronta sekuat tenaga sambil menarik mukanya ke belakang gerakannya yang tiba-tiba membuat ia merosot dan cepat kedua tangannya merangkul pundak dan leher Siang Emo Yusini, kemudian dengan buas dan terdorong kemarahan meluap-luap, Hanki membuka mulutnya dan menggigit tenggorokan Siang Emo Yusini. Mulutnya bertemu kulit leher yang halus,
Terus saja ia menggunakan giginya yang kuat menggigit sekuat tenaga, bertekad untuk menggigit dan tidak akan melepaskan gigitannya biarpun ia dipukul sampai mati. Ai. Siang Moyu Sini menjerit lirih. Dia adalah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, bahkan jarang ada tokoh Kang Ou yang dapat menandinginya. Dialah seorang di antara Tian Te Liokui, 6 iblis bumi langit, yang tersohor puluhan tahun, yang bahkan dialah satu-satunya orang di antara 6 iblis yang masih hidup. Ilmu kepandaiannya amat hebat bahkan mengerikan bagi banyak tokoh Kang Ou. Baru ilmunya mempergunakan rambut panjang saja sudah sukar dicari jagoan yang mampu menghadapinya, belum lagi ilmunya yang disebut Tokyato Atlek, yaitu semacam pukulan darah beracun, bukan main kejinya. Akan tetapi karena dalam detik-detik tadi ketika ia mencium Hanki, ia dikuasai oleh nafsu binatang karena mengilar akan kemurnian darah dan kebersihan tulang anak itu, maka ia berada dalam keadaan seorang mabok dan pada detik-detik itu, semua tenaga sakti seakan-akan melayang meninggalkan raganya yang dikuasai oleh nafsu binatang dan semua pikiran dan perasaannya hanya ditujukan akan kenikmatan menguasai darah dan sumsum bocah itu untuk menyempurnakan ilmu yang sedang dilatihnya. Inilah sebabnya mengapa gigitan Hanki dengan tepat mengenai sasaran, bahkan kulit tenggorokannya robek oleh gigitan itu. Padahal dalam keadaan biasa, bukan kulit lehernya yang robek, melainkan gigi anak itu yang rontok. Betapapun juga, sebagai seorang berilmu tinggi, hanya sedetik Siang Moyu Sini terkejut. Kalau saja ia bukan orang yang memiliki kesaktian luar biasa, agaknya dalam kaget dan marah ia tentu sekali menggerakkan jari tangan membunuh anak itu. Namun ia cukup sadar bahwa ia amat membutuhkan bocah ini, maka ia tidak menurunkan tangan maut, melainkan menggunakan tangan mengetuk perlahan tengkuk Hanki. Bocah itu mengeluh dan gigitannya terlepas, lalu roboh di atas pembaringannya karena dilemparkan, dalam keadaan pingsan. Siang Moyu Sini meraba tenggorokannya dan tersenyum memandang anak itu. Hebat, bisiknya, kulit leherku sampai pecah-pecah terluka. Ia lalu melangkah keluar dan memanggil penjaga yang datang berlarian. Jaga baik-baik anak ini dan mulai sekarang, semua hidangan dariku untuknya harus dia makan, kalau perlu dijejalkan ke dalam mulutnya secara paksa. Ketika malam hari itu Hanki siuman dari pingsannya, ia bergidik ngeri dan jijik teringat akan peristiwa pagi hari tadi. Ia merasa beruntung masih hidup, dan semalam itu ia duduk termenung memikirkan pengalamannya. Yang selalu terngiang di telinganya adalah pengakuan Siang Moyu Sini bahwa mendiang ayahnya dahulu adalah kekasih iblis betina itu. Ia tidak sudi untuk mempercepat hal ini, akan tetapi entah bagaimana, ucapan itu selalu teringat olehnya. Tentu saja anak ini sama sekali tidak mau percaya karena ia menjunjung tinggi kepada mendiang ayahnya, seorang pendekar dan menantu ketua bengkau. Padahal, apa yang diucapkan iblis betina itu memang ada benarnya. Pernah Kambusin menjadi kekasih iblis betina ini dahulu akan tetapi kekasih paksaan karena Kambusin melayani semua kehendak dan nafsu iblis yang Moyu Sini dalam keadaan tidak sadar karena telah dicekoki obat perampas semangat. Baca cerita cinta bernoda darah. Pada keesokan harinya, seperti biasa, pagi-pagi sekali orang sudah mengantar makanan lezat untuknya. Akan tetapi bedanya, kali ini yang datang mengantar makanan adalah seorang huisyo jubah merah yang bermuka bengis. Kau makan ini, kalau tidak mau akan kujejalkan ke mulutmu secara paksa. Huisyo itu mengancam sambil menyeringai, tampak giginya yang besar-besar dan berwarna kuning dekil. Melihat gigi besar-besar kuning dekil dan mencium bau memuakkan dari mulut Huisyo yang didekatkan di mukanya itu saja sudah membuat Hanki mual perutnya dan tidak ada nafsu makan sama sekali biarpun perutnya lapar. Apalagi karena ia masih marah terhadap Siang Moyu Sini. Wajah yang cukup bengis itu tidak mendatangkan rasa takut pada hati anak pemberani ini. Aku tidak sudi. Kau makan sendiri. Ia menjawab sambil membuang muka. Hahaha, memang kuharapkan kau akan menolak, biar puas hatiku menjejalkan makanan ini di mulutmu, bocah bandel. Bentak Huisyo itu dan secepat kilat tangan kirinya yang penuh bulu hitam itu meraih, mencengkeram pundak Hanki dan menarik naik anak ini mendekat. Ia tidak pedulikan Hanki meronta-ronta, mendudukkan anak itu di pangkuannya dan menelikung kedua lengan anak itu. Tangan kirinya lalu membuka mulut Hanki secara paksa. Tentu saja amat mudah bagi Huisyo yang memiliki tenaga besar dan berkepandaian tinggi ini untuk memaksa Hanki membuka mulut,
kemudian ia menjejalkan makanan itu dalam mulut Hanki. Bocah ini tersedak-sedak, terngangah dan karena makanan itu dijejalkan sampai menutup leher dan menghalangi jalan pernapasannya, mau tak mau ia terpaksa harus menelannya. Percuma saja ia meronta-ronta, dan percuma saja ia berusaha untuk tidak menelan makanan, karena hal ini tidak mungkin. Akhirnya semua makanan semangkok penuh itu terjejal ke mulut dan memasuki perutnya. Masakan ini memang lezat dan hal ini sudah diketahui Hanki yang kadang-kadang makan pula, akan tetapi dijejal seperti ini lenyaplah rasa lezatnya. Ketika Huisyo itu selesai menjejalkan makanan dan melemparkan tubuh Hanki kembali ke atas ranjang, 2 butir air mata meloncat keluar dari mata Hanki yang melotot dan hinggap di atas kedua pipinya. Ia memandang Huisyo itu dengan mata melotot penuh kebencian. Akan tetapi Huisyo itu mengebut-ngebutkan bajunya dan berkata, "Aku masih ingin sekali menjejalkan makanan beberapa kali sampai perutmu penuh dan bibirmu robek." Hahaha. Setelah berkata demikian, Huisyo itu keluar dari kamar. Penjaga segera datang, mengambil mangkok dan menutup pintu lalu menguncinya. Setelah berada seorang diri, Hanki duduk terlongong. Hampir ia menangis menggerung-gerung kalau saja hatinya tidak menahannya. Ia tidak mau menangis, apalagi di depan Huisyo itu. Ia tidak mau memberi kesenangan pada musuh-musuhnya dengan tangisnya. Akan tetapi Hanki seorang anak yang cerdik. Ia pun maklum bahwa kalau ia tidak mau makan, tentu Huisyo itu memenuhi ancamannya dan kalau sampai dijejali lagi, berarti ia mengalami penghinaan dan agaknya hal itu menyenangkan hati si Huisyo bengis. Inilah sebabnya maka mulai saat itu, setiap kali Huisyo itu membawa masakan, ia segera memakannya dengan sukarela sampai habis. Luar biasa sekali hasilnya. Dalam waktu sepekan saja tubuh Hanki menjadi gemuk, dagingnya penuh, kedua pipinya kemerahan dan sepasang matanya bersinar-sinar tajam. Inilah hasil obat kuat dalam masakan-masakan yang dibuat oleh Siang Mo Sini sendiri. Obat yang mengandung hawa panas, memanaskan darah dan menguatkan tulang, menambah sumsum. Hanki merasa sehat dan kuat, hanya ia seringkali kepanasan sampai sering ia membuka bajunya di waktu siang, tidak kuat karena merasa tubuhnya seolah-olah terbakar. Dan kini yang membawa datang makanan bukan lagi Huisyo bengis. Agaknya karena Hanki tidak pernah menolak untuk makan hidangan, Siang Mo Sini tidak mau lagi menggunakan Huisyo untuk mengancam, dan kini masakan dibawa datang oleh penjaga biasa. Penjaga itu seorang sisya, biarpun cukup kuat dan galak, akan tetapi tidak mempunyai watak sadis, suka menyiksa, seperti Huisyo itu. Malam itu si penjaga kembali datang membawa makanan untuk Hanki. "Mungkin malam ini yang terakhir kau di sini," kata si penjaga sambil lalu. Berdebar jantung Hanki mendengar ini. "Mengapa? Aku hendak diapakan?" tanyanya. Penjaga itu tertawa mengejek. "Apalagi? Kau anak musuh, tidak disembelih sejak dulu sudah untung. Haha, agaknya sini suka kepadamu. Entah bagaimana aku tidak tahu. Hehe, menurut pikiranku, kau masih terlalu kecil, mana bisa melayaninya." Tentu saja Hanki tidak mengerti maksudnya, akan tetapi ia dapat menduga bahwa tentu akan terjadi hal-hal yang tidak baik atas dirinya. Harus sekarang kulaksanakan, pikirnya. Untung atau buntung. Hidup atau mati, tidak ada pilihan lagi. Paman yang baik, apapun yang akan terjadi, sampai mati aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Hanki sengaja terisak-isak seperti bocah terharu dan menangis. Belasan hari lamanya, si penjaga diam-diam amat kagum menyaksikan Hanki. Bocah berusia 11 tahun menjadi tawanan, namun tak pernah menangis, tak pernah mengeluh, tak pernah ketakutan. Maka kini melihat Hanki menangis di depannya dan menyatakan tidak melupakan kebaikannya, ia tentu saja terheran-heran. Apa maksudmu? Selama ini kau telah menjaga diriku, Paman. Aku tidak punya apa-apa, hanya ini kubawa dari rumah orang tuaku, akan kutinggalkan kepadamu sebagai kenang-kenangan dan balas budi. Dari balik bajunya, Hanki mengeluarkan sebuah benda yang macamnya seperti sehelai tambang, akan tetapi sesungguhnya adalah baju dalamnya yang terbuat daripada sutera putih dan yang selama ini ia pilin-pilin menjadi seperti tali. Tadinya ia melepas baju dalam ini karena merasa tubuhnya panas, akan tetapi ketika ia bermain-main dan memilih-milihnya, timbullah gagasan untuk menyelamatkan diri dengan tali istimewa ini.
Apa ini? Orang Sisia yang belum banyak mengerti tentang benda-benda milik orang kota, memandang heran. Inilah kalung jimat para bangsawan di Nancao, Paman. Sebagai cucu ketua Bengkau, aku selalu memakai kalung ini. Kau diamlah, biar aku memakaikannya kepadamu, Paman, dan kau akan tahu nanti bagaimana besar manfaatnya. Tanpa menanti jawaban, Hanki memutari tubuh penjaga itu dan berdiri di belakangnya. Orang Sisia itu terlampau heran dan ingin tahu, maka ia hanya tersenyum menanti. Beginilah pakainya, Paman. Hanki lalu menggunakan kedua tangan memegangi kedua ujung tali sutera itu, mengalungkan secepatnya di leher penjaga, kemudian ia membelit-belit kedua ujung pada lengannya dan menarik sekuat tenaga. Orang Sisia itu terkejut, meronta hebat, namun Hanki sekarang sudah menempelkan tubuh pada punggungnya seperti seekor lintah, kedua kakinya mengembit pinggang, kedua tangan sekuat tenaganya menarik ujung tali. Semenjak kecil Hanki telah digembleng orang tuanya maka ia telah memiliki dasar tenaga dalam. Namun, andai kata ia tidak kebetulan diberi makan obat yang dicampurkan dalam masakan oleh Siang Mou Sini, kiranya tenaga anak berusia 11 tahun ini belum tentu akan dapat mencekik si penjaga yang kuat. Kebetulan sekali, pengaruh obat Siang Mou Sini luar biasa hebatnya, membuat tenaga dalam anak itu bertambah kuat beberapa kali lipat. Beberapa menit lamanya orang Sisia yang tak dapat berteriak dan tak dapat bernapas itu meronta-ronta, bergulingan, namun tubuh anak itu tetap lengket di punggungnya dan akhirnya ia berkelojotan dan matanya mendelik, lidahnya terjulur keluar. Setelah penjaga itu tidak berkutik lagi, barulah Hanki melepaskan cekikan talinya lalu meloncat menjauhi. Seluruh tubuhnya berpeluh, bukan hanya karena hawa panas yang menyelubungi tubuhnya, juga karena tegang dan tadi mengerahkan tenaga. Ia memegangi kedua kaki penjaga itu dan menyeretnya. Ia sendiri merasa heran mengapa tubuh penjaga itu demikian ringan. Ia tidak tahu bahwa bukan tubuh si penjaga yang ringan, melainkan tenaganya yang kini menjadi amat kuat. Diseretnya mayat itu ke bawah pembaringannya dan ditariknya tilam pembaringan ke bawah sehingga menutupi kolong pembaringannya. Kemudian ia mengatur letak guling bantal, ditutupnya dengan selimut sehingga sepintas selalu tampak seolah-olah ia tidur dan berselimut dari kaki sampai menutupi kepala. Setelah itu, dengan cepat namun hati-hati ia keluar dari pintu, menutupkan pintu dan mengancingkannya dari luar. Ia tidak tahu sama sekali bahwa tempat ia ditahan itu merupakan kamar belakang dari bangunan yang menjadi tempat tinggal Bo Ulek Chow Chu dan Siang Mou Sini. Bangunan ini biarpun dibuat secara darurat, namun amat luas. Disinilah Bo Ulek Chow tinggal ditemani gadis-gadis rampasan yang menempati beberapa buah kamar-kamar besar ini, Siang Mou Sini tinggal terpisah. Karena dari kamar tahanan itu tidak ada jalan keluar kecuali melalui ruangan belakang dan yang pertama-tama menembus ke kamar Siang Mou Sini yang selalu ingin berdekatan dengan kamar tahanan calon korbannya, maka ketika Hanki menyelinap keluar dan berjalan melalui lorong dalam rumah itu, ia makin mendekati kamar Siang Mou Sini seperti seekor kelinci mendekati sarang macan. Tiba-tiba suara ketawa cekikikan membuat ia berhenti bergerak dan merasa jantungnya seakan-akan copot karena suara ketawa itu ia kenal sebagai suara Siang Mou Sini. Suara itu keluar dari jendela yang tepat berada di pinggir kepalanya, jendela kamar Siang Mou Sini. Dengan jantung berdebar Hanki lalu mengintai dari celah-celah daun jendela, menahan napas. Untung bahwa ia bertelanjang kaki sehingga tapak kakinya tidak menerbitkan suara. Sedikit saja ada suara, tentu takkan terlepas dari telinga Siang Mou Sini dan Bo Ulek Chow yang berada di kamar itu. Bersambung ke jilid 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.